kabar? Ketemu lagi dengan aku Farah dan Tama dari Video Property. Sekarang kita lagi ada di mana, Far? Kita lagi ada di Hiera, Heartland of BSD City. Kita mau review rumah, bukan rumah sih, kita mau review rumah dari klaster yang baru di launch sama Sinarmas, yaitu Wynyard, Way to Your Heart. Untuk lokasinya si Hiera sendiri ini itu bakal terintegrasi sama stasiun Jatake. Tinggal lurus aja tuh, nanti langsung ketemu mall barunya BSD yaitu Isfara. Terus juga dekat sama Rans Nusantara Hebat, dan ini juga bakal dekat sama nanti ada BSD Theme Park yang digabung dari Cimory, Heha Park dan juga Jatim Park. Yes, betul sekali teman-teman. Jadi untuk Hiera ini memang sudah sebelumnya melaunching cluster yang pertama yaitu cluster Welton, itu sudah sukses. Sekarang sudah sold out, makanya di launching lagi untuk klaster barunya yang masih fresh banget ya kan. Dan aku sedikit review untuk Hiera ini, lokasinya ini akan menjadi sebuah kawasan kota mandiri yang memiliki nanti tentunya punya sekolah sendiri, kemudian ada green belt sendiri untuk jogging track, dan rumah sakit itu akan terbentuk di sini gitu kan. Jadi lokasi klaster Wynyard ini masih yang terdepan teman-teman, dan masih berada di boulevardnya Hiera. Ya, jadi kawasannya udah oke banget, dan pastinya developernya sudah trusted yaitu Sinarmas Land yang bekerja sama dengan Midbana dan juga Surbana Jurong. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung cek untuk show unitnya. Yuk. Guys, sekarang kita sudah berada di show unitnya, yang show unit ini namanya tipe Muzi. Jadi tipe Muzi ini memiliki arti dari bahasa Jepang, di mana artinya adalah simplicity tapi tetap luxury. Nah, tipe Muzi ini memiliki lebar tanah 7 meter dan panjang 14 meter, jadi luas tanah itu 98 meter dan memiliki luas bangunan 160 meter. Nah, berbeda dari klaster sebelumnya yaitu klaster Welton, sekarang di klaster Wynyard ini mengusung konsep Japanese style. Nah, untuk arsitekturnya mungkin bisa dijelaskan nih, Far, untuk filosofinya seperti apa? Untuk filosofinya sendiri, jadi karena ini perumahannya antara Sinarmas dan Midbana ya, sebenarnya Midbana sendiri itu kan perusahaan dari Jepang. Jajaran direksinya itu pingin kalau rumah di Wynyard ini memiliki konsep Jepang yang zen dan serene gitu. Jadi untuk biar tenang nanti si pemilik rumahnya. Makanya dari itu mereka pakai konsep Zen Traditional House Japanese dan menggabungkan dengan konsep Modern Tropical House juga. Jadi ini konsepnya banyak open space-nya di dalam, ada Zen Garden-nya juga. Breathable, pokoknya bukan kayak rumah yang sumuk banget gitu, yang kayak rumah modern sekarang kan sempit-sempit tuh. Yeah. Kalau yang di sini sekarang luas, banyak open space-nya, pokoknya bikin tenang. Emang targetnya eksklusif dan ketenangan. Yes, betul banget. Jadi memang kalau dari Zen tradisionalnya memang sudah tercermin banget nih dari fasadnya teman-teman. Nah, ada aksen-aksen kayunya, ya kan. Kalau orang Jepang pasti selalu menggunakan bangunannya itu materialnya ada kayunya. Nah, ini sudah benar-benar tercantum di fasadnya, kelihatan dari depan emang ini tradisional Japanese-nya dapat banget. Dan pasti nanti kalau kamu lihat nanti ke dalam itu kerasa banget tradisi Jepang itu akan kerasa gitu kan. Nah, untuk rumah tipe Muzi ini teman-teman dengan lebar 7 saja ini sebenarnya masih bisa untuk 2 mobil yang kecil gitu kan, atau misalnya kalau kamu punya mobil yang gede yang sebelahnya kamu taruh motor. Dan untuk rumah di Hiera ini semua sudah tertata, jadi untuk kotak surat, listrik, tempat sampah itu semua dijadikan satu. Di sini ada tempatnya ya kan. Terus kemudian untuk kanopi teman-teman yang seperti di rumah contoh ini nanti juga sudah dapat seperti yang ada di rumah contohnya gitu. Nah, kemudian untuk rumah ini tipe Muzi, jadi ada 2 akses teman-teman, bisa lewat pintu utama yang nanti langsung ke ruangan living room. Kemudian yang satu lagi bisa lewat
ruangan ART sebelah sini ya, jadi lewat samping gitu. Nah, kita langsung cek aja ke dalam Far kayaknya supaya teman-teman nggak pada penasaran. Iya. Pokoknya terasnya bagus banget deh, pasti kalian bakal suka. Yuk, kita lihat ke dalam. Yuk. Teman-teman, sekarang kita berada di dalam rumahnya untuk yang tipe Muji. Nah, masuk ke dalam rumahnya, jadi kita ini rasanya feel-nya beda banget nih daripada rumah BSD lainnya nih gitu kan Far. Mungkin bisa dijelasin nih apa yang dirasakan dari perbedaan untuk rumah ini gitu daripada yang lain. Jadi kalau di Wynyard ini dia pakai konsep Engawa. Engawa itu kalau di bahasa Jepang itu, di konsep Jepang itu jadi suatu ruang yang dia tuh antara di luar dan di dalam gitu. Jadi kita masih bisa menikmati udara luar, tapi kitanya nggak kena sama matahari. Pokoknya masih merasa aman lah dalam rumah gitu. Kalau orang modern tuh nyebutnya open space sekarang. Ya. Oke. Tapi ini open space-nya kayaknya beda sih sama yang lain karena ini open space dan semi outdoor juga karena di sini dikasih tamannya ini menyatu sama ruang tengahnya gitu kan. Kalau di rumah contoh ini dikasih Zen Garden ya gitu kan. Terus mungkin ada fitur lain Par yang di lantai 1 ini yang berbeda daripada yang lainnya. Yang berbeda lagi sama ini nih, dia bisa dilihat kan sebelah sini bentuknya kisi-kisi, jadi angin dari luar masuk, terus karena di belakang juga outdoor, angin dari belakang juga masuk. Tapi kira-kira nih kalau pakai kisi-kisi gini, kalau hujan bakal masuk nggak ya, Tam? Kalau untuk kisi-kisi seperti ini, berhubung ini kisi-kisinya juga rapat dan itu sudah ada topi-topian di depannya ya teman-teman, jadi untuk hujan yang pada saat hujan itu nggak akan tampias dan kecerdasan dari luar ke dalam gitu. Jadi tenang aja teman-teman gitu, semuanya sudah diatur. Nah, kemudian di lantai 1 kita mungkin harus explore dikit nih karena ada beberapa ruangan yang di lantai 1 ini ya gitu kan. Kita sambil jalan ke sana. Ada apa aja sih di lantai 1 nih? Nah, di lantai 1 di sebelah sini ada multifunction room nih, Far. Gitu. Dan ini juga udah pakai kaca-kacaan juga. Ini kita cek dulu. Oh, ini di lantai 1-nya kalau di rumah contoh dijadiin ruang anak-anak ya? Ya, betul. Ini dijadiin ruang anak-anak atau misalkan kalau mau dijadiin multifunction room untuk working area atau mau dijadiin kamar tidur lagi ini bisa gitu kan. Dan ini karena open space ya, jadi ini kaca-kaca semua ini dikelilingin ruangan ini bagus banget gitu kan, jadi pencahayaannya full gitu kan dari setiap sisinya. Kemudian di sebelah ruangan ini ada apa nih Par, di sebelum naik ke tangga nih ada powder room. Ini ada kamar mandi nih, powder room sih. Ada kamar mandi malah ada showernya. Bisa mandi di lantai 1. Jarang-jarang kan biasanya shower nggak ada di lantai 1, biasanya powder room doang gitu, toilet. Ini bersama shower nih juga, kamar mandinya bagus ya. Ya betul, dan itu sanitary udah pakai groho semua itu kayaknya Par. Bentar coba kita lihat. Oh iya udah pakai groho guys. Udah bagus banget lah pokoknya, ini sanitary udah pakai groho semua ya. Kan tadi udah review ini nih kamar mandi di lantai 1 nih. Ada apa lagi sih di lantai 1 Tam? Nah, jadi di lantai 1 ini kan ruang utamanya. Nanti pada saat kita di sini ada ruangan lagi nih, tapi ini dipisahkan sama pintu yang kaca seperti ini. Jadi nanti tembus ya. Terus kemudian di sini ada ruangan untuk kamar tidur ART sama kamar mandi ART, tapi ini dipisahkan teman-teman pakai pintu geser. Sudah dapat juga dari developer. Dan di sebelah kiri kita ini adalah kamar mandi ART, sudah menggunakan closet dari merek Amerika standar dan sudah dapat showernya juga. Nah, di sebelah sini ada kamar tidur untuk ART, atau kalau misalkan teman-teman ART tidak menginap, ini bisa dijadikan difungsionalkan untuk gudang ya teman-teman. Dan kemudian di sebelah sini adalah pintu untuk akses ke service area. Nah, untuk service areanya ini kamu kalau misalkan mau taruh mesin cuci, pengering, dan juga untuk ngejemur, ini bisa ditaruh di sini dan ini sudah cukup banget untuk sebuah service area. Serta di sini ada untuk pagar besinya untuk akses ke depan tadi yang kita udah review untuk fasad di
utamanya ya. Nah, kemudian kita cek ke lantai 2-nya teman-teman. Nah, teman-teman, ini lantai 2-nya. Jadi lantai 2-nya ini cukup spacious ya. Jadi di lantai 2 ini ada apa aja, Pak? Kita lihat sebelah sini dulu. Ini kita ada dining room, dining area nih, meja makan bisa muat untuk 6 orang ya. Sebenarnya lebih sih, bisa 8 harusnya, ini malah bisa sampai ujung. Terus kita juga ada dapur di sini, udah dapet tabletopnya, dapet kompornya, dan juga dapet sinknya ya guys. Ya, plus cooker hooknya juga sudah dapat teman-teman. Serta kalau untuk di sini juga sudah disediakan untuk jendela, ini jendela hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman masak yang bau atau yang berasap bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Nah, kemudian kita ke sebelah situ dulu ada kamar mandi tuh sebenarnya, Far. Iya, ini kita ada kamar mandi juga di sini nih, dan lantai 2 masih ada kamar mandi juga ya guys. Tapi ini lebih ke powder room sih, karena ini toilet aja. Untuk sanitarinya grohe juga. Terus sebelah sini kita ada ruang tamu, bukan ruang tamu sih, living area. Ya, ini living area ya teman-teman. Nah, living area ini juga cukup besar ya. Jadi kalau misalnya di show unit ini dikasih sofa bentuk L, kemudian TV-nya ditaruh di sini, itu masih cukup luas ya teman-teman. Untuk sebuah living roomnya ditaruh meja di tengah juga masih oke banget, nggak menghalangi jalan. Kemudian di sebelah situ ada working area, tuh sebelah situ Par. Ya, ini working area, atau mau dijadiin ruang belajar, mau dijadiin ruang kerja boleh, mau dijadiin ruang main juga boleh. Kurang lebih sama kayak multifunction room yang di bawah. Tapi ini lebih open, jadi ini nggak ada pembatasnya, langsung begini aja. Lebih konsepnya open space banget pokoknya yang lantai 2 ini. Betul. Nah, kemudian di lantai 2-nya ini juga sudah dilengkapi dengan balkoni teman-teman. Ya, ini pakai cushion yang merek YKK. Ya, terus kemudian balkonnya ini juga sudah pakai glass railing ya, dan ini pakai besi ya teman-teman, ini udah kuat juga. Dan kemudian ini untuk lantainya sudah dilapisi dengan persis seperti conwood yang seperti di rumah contohnya, seperti itu. Jadi ini oke banget ya untuk spesifikasinya ya Far, itu kan. Dan balkonnya juga nggak sempit gitu. Nah, ini rumah kayaknya muat banyak orang ya. Muat banyak orang walaupun cuma lebar 7 ya. Ini tipe yang paling kecil sebenarnya teman-teman gitu. Belum kita lihat yang lebar 8 sama lebar 9. Nah, mungkin kita cek lantai 3-nya kali ya, Far. Ya, yuk, let's go. Guys, sekarang kita ada di lantai 3. Di lantai 3 ini ada 3 kamar, ada master bedroom, bedroom anak 1, dan bedroom anak 2. Untuk bedroom anak 1 ini bisa kita lihat di sini ya. Ukurannya lumayan, ini di sini cukup luas buat satu anak. Ini ada bisa buat meja belajar, masih ada space buat lemari juga. Yuk kita lihat ke bedroom anak 2. Untuk bedroom anak yang kedua kurang lebih ukurannya sama. Ini ada jendela di sini ya guys, jadi nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya anaknya takut gelap atau apa, masih dibuka jendelanya, dibuka gordennya, masih dapat cahaya juga. Intinya di tipe 7 ini itu basking with light gitu. Dan di sebelah sana ada kamar mandi. Dan ini kita ada shared bathroom buat tadi dari bedroom anak 1 dan bedroom anak 2, tidak ada kamar mandi dalamnya, jadi langsung kamar mandi luar di sini ya, shared bathroom. Nah, ini shared bathroomnya juga sama, sanitarinya grohe. Dan sekarang kita lihat master bedroom, yuk kita cari Tama. Tam, kemana aja dicariin dari tadi? Oh iya, lupa. Ini saking nyamannya teman-teman untuk master bedroomnya, aku sampai kelupaan jadi ketiduran di siang hari bolong kayak begini ya, gitu kan. Nah, master bedroomnya ini gede ya, ini muat king size bed teman-teman ya, nakas kiri kanan aja masih muat gitu kan. Taruh sebelahnya ada lemari lagi, dan di sebelah sini taruh TV ya kan. Ini sangat homey banget untuk sebuah master bedroom ya. Dan di master bedroomnya ini ditambah lagi ada balkonnya gitu kan. Jadi kan balkon ada di lantai 2, plus ini balkon yang untuk private untuk si kepala rumah tangga ya, untuk suami istri gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ngopi-ngopi gitu kan, mau ngobrol santai sama suami istri, nah ini di sini gitu kan untuk private-nya. Cuma di sini dia bedanya untuk railingnya pakai beton ya gitu, kalau yang tadi kan kita pakai besi. Nah, plusnya untuk sebuah master bedroom di sini ada
kamar mandi ensuite atau kamar mandi dalam. Nah, sebelum masuk ke kamar mandi ensuite-nya, ini dikasih meja rias ya. Ini ruangan kalau misalnya mau ditaruh lemari kecil lagi ini juga bisa. Nah, kemudian kita cek untuk si kamar mandi ensuite-nya. Nah, untuk kamar mandi ensuite sama seperti di kamar mandi yang tadi yang sudah dijelaskan sama Farah. Semua sanitary ini menggunakan grohe semua dari sink, kloset, dan juga untuk showernya partisi sudah dapat. Terus kemudian untuk cermin ini belum dapat ya teman-teman, dan untuk keramiknya ya sama gitu kan seperti yang di ruangan kamar mandi lainnya. Untuk temboknya ini menggunakan granit tile, ukurannya kurang lebih di ini panjang ya 2 meter sampai kali 80 cm. Dan untuk keramik lantainya ini adalah ukuran 80 x 80 HT warna krem teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita mereview harga rumah tipe Muzi. Oke teman-teman, jadi tadi ada beberapa fitur yang lupa aku jelasin. Jadi kalau pembelian rumah ini teman-teman bisa dapatkan free untuk parkir ini di parkir ya, terus kemudian smart door lock, smart home system, serta sudah dapat solar panel juga ya teman-teman. Jadi itu bisa menghemat penggunaan listrik teman-teman. Dan saatnya kita untuk mereview harga rumah tipe Muzi. Nah, untuk harga tipe Muzi ini untuk early bird-nya ini berapa sih harganya Pak? Kalian pasti mikir kan, harga rumah tipe Muzi nih 3 lantai pas di BSD pasti 5M, 6M. Enggak guys, untuk early bird price-nya ada di 3,37M. Wah, 3 lantai di BSD semewah itu 3,37. Dan untuk harga normalnya jangan takut, bedanya nggak terlalu jauh. Misalnya kalian masih lama gitu mikirinnya, masih lihat ntar, harga normalnya itu masih di under 4, di 3,7M aja. Start dari 3,7 masih ada 4M loh. Dan untuk Sinarmas ini apakah cara pembayarannya fleksibel Pak untuk project Windyard ini? Pembayarannya fleksibel ya teman-teman. Pembayarannya itu ada cash keras, terus ada cash bertahap. Untuk cash bertahapnya itu 24 kali atau 24 bulan. Lalu kemudian ada KPR Express DP 10% dan ada KPR yang biasa, tapi ada plot twistnya nih, disubsidi DP-nya. Oh gitu, berarti jadi bisa menghemat dana cash teman-teman semua tuh kalau misalkan subsidi DP dari developer. Itu pun subsidi DP dari developernya terbatas sampai bulan habis aja ya teman-teman, jadi harus cepat. Nah, bagi teman-teman yang mau survei langsung ke lokasi, ke show unit, atau mau langsung konsultasi ke kita, kamu bisa hubungin nomor TV developer di kolom deskripsi ya teman-teman gitu kan. Dan tidak lupa juga jangan lupa video ini di like, di share, dan juga jangan lupa subscribe channel kami supaya channel kami semakin berkembang. Sampai ketemu lagi on the next video. Dadah. Thank you.